Assalamualaikum Mas Indra. Oh, waalaikumsalam Mas. Wah, kebetulan ya lagi ngerawat Asam Jawa nih Mas. Asam Jawa ini pengawatan yang kedua. Oh, Biasanya berarti bertahap ya Mas? Ya, ini yang kedua. Wah, habis di pruning, dikawat. Terus ini pakai B1 biar nggak stres. Oh, semacam perangsang tubuh. Vitamin buat vitamin Mas. Buat vitamin. Vitamin. Kebetulan banget nih Mas, aku juga lagi pengen belajar apapun lah tentang bonsai. Ilmunya bisa dong di-share. Nah, kalau bisa sedikit lah. Karena di luar masih banyak yang lebih bisa. As we grow, I'll keep running till I can. Nggak ada dosisnya Mas untuk Nggak ada bisa tuh. nggak ada dosisnya, nggak ada. Yang penting basah aja semua gitu ya. Bisa semua. Oke. Ya kalau buat bonsai itu kan bertahap. Mungkin sekarang seperti ini bentuknya, tapi nanti setengah tahun atau setahun kan udah berubah lagi. Oh, ada yang perlu dipotong, ada yang perlu pindah kawat dan seterusnya. Yang penting nutrisinya terjaga. Bonsai memang ditanam di pot yang kecil, media yang kecil, jadi yang sedikit tapi harus subur kalau mau cepet. Oh, berarti untuk tanahnya juga harus Ya. Oh, kita harus kontrol, pikirkan itu ya Mas sampai untuk segitu tanah. ya. Kalau dia subur ya insya Allah cepet proses pembentukannya. Tapi kalau nggak subur ya lambat. Semua butuh sabar lah. Kalau orang bilang itu melatih kesabaran. Terus Mas, ini saya lihat ya, untuk dari yang cabang pertama sampai yang atas ini bentuknya beda-beda. Ini termasuk yang kata Mas itu proses kesabaran atau perubahan bentuk nanti bisa saja terjadi di kemudian waktu. Bisa Oh. terjadi. Berarti ini juga nggak mempengaruhi untuk bentuk sekarang dan bentuk ke depan mau Ya. seperti apa itu nggak berpengaruh. Bonsai itu kan yang tahu itu si pembuatnya, tuannya mau dibuat gimana itu. Bukan orang lain cuma bisanya cuma ngelihat, menikmati. Kalau yang buat kan nantinya bakalnya kayak gini, harus begini, tahu. Bonsai itu kan seni yang tidak terselesaikan sampai pohonnya mati. Sampai Iya, sampai pohonnya mati. Berarti Mas kebanyakan saya juga nonton di YouTube itu ada bonsai yang terlalu pakai aturan gitu, maksudnya cabang, kalau nggak salah ya Mas yang pernah saya dengar ya, cabang pertama dan cabang seterusnya itu harus 3/4 dari tempat dia tumbuh gitu-gitu. Itu kalau untuk bonsai kontes mungkin aturan itu selalu ada. Tapi kalau kesan apa kita cuma mau buat bonsai sebatas untuk cantik-cantikan, untuk kepuasan hati lah. Karena tujuannya beda-beda. Kalau mau jual ya harus tahu bonsai apa yang lagi booming di pasaran, bentuknya gimana. Gitu. Kalau untuk kepuasan hati mau orang bilang jelek juga ya terserah kita dong, kita yang punya kan gitu kan. Iya. Berarti kembali lagi untuk apa kita buat bonsai itu ya Mas. Oke. Tapi harus tahu juga maksudnya aturan-aturan yang semacam itu karena untuk bekal ilmu kita juga. Kalau untuk kontes kan dari mulai pondasi sampai dari pot lah ya, dari pot sampai ke ujung daun tuh sampai ke mahkotanya tuh semua sudah dihitung. Akarnya harus mencengkram kalau kata orang-orang itu kan. Terus percabangan, perantingan, anak ranting, cucung ranting. Semua harus diperjelas. Beda kalau sama yang bonsai kelasnya cuma untuk cantik-cantikan gini kan. Yang penting dilihat cantik, saya suka, saya senang, sudah. Karena intinya buat bonsai itu seneng dulu. Kalau sudah seneng baru belajar ke yang lainnya, tahap-tahap yang lainnya. Masuknya ilmu pertanian juga ya Mas, maksudnya kayak semacam ya, jadi kita lebih paham penanganan tentang karakter si pohonnya sendiri. Ini kan kalau ini asam Jawa ya Mas? Asam Jawa, Tamarindus indica. Ini kalau untuk saya ya sudah cantik, kalau menurut saya sudah cantik, sudah lumayan rapet lah. Mungkin kalau setahun lagi ya lebih rapet lagi. Ini pengawatan kedua aja bentuknya udah gini.
lebih rapat lagi dan mungkin bentuknya juga akan sedikit Iya. berbeda. Saya sih pakai kotoran walet yang difermentasi. Jadi kotoran walet dicampur sama pasir kali, pasir bangunan, campur kotoran walet 1:1 sama tanah merah sedikit. Tanah merah. Nah, sedikit. Campur siram EM4 difermentasi 15 hari. Nanti kalau mau dipakai tuh dianginkan dulu selama 1 atau 2 hari baru dipakai. Itu jos itu. Media paling jos. Media paling jos itu maksudnya nutrisi juga iya, ada. nutrisinya gitu, bagus. Untuk penampungan air. Kalau pasir Malang kan kayaknya memang dia untuk nyimpen air gitu ada bentuknya kayak ini ya Mas. Dan saya juga pernah lihat itu kalau yang apa orang pakai ini Mas, apa batu bata dihancurin. Batu bata juga, juga bisa bagus juga. Batu bata pasir Malang itu kan karakternya hampir sama, nyimpen air, nahan air, ngikat air. Ya itu tadi tanah merah juga itu nahan air. Oke. Tapi kalau untuk media yang paling bagus itu tadi Mas. Terus kalau misalnya saya nggak punya apa-apa nih, saya kan baru belajar juga. Saya maksudnya ilmu bodoh lah saya pakai ya, pakai tanah aja gitu. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Kalau untuk dongkelan, kan bonsai dongkelan itu bukan program dari itu, dongkelan itu bagus pakai tanah, pakai pasir kali aja itu bagus. Itu sudah hidup baru bertahap belajar pakai apa namanya yang media yang sudah difermentasi, pakai pupuk. Untuk penggantian Mas, penggantian secara rutin atau berkala media ini harus berapa tahun atau bulan sekali? Kalau di sini itu 6 bulan ini bukan saya punya Mas, ini punya Klones bonsai Mas. Iya, saya cuma merawatnya saja. Itu 6 bulan sekali Mas. 6 bulan. Ya jadi untuk sama-sama untuk belajar buat bonsai itu jangan sering-sering ganti media. Nggak bagus itu ganti-ganti media terus-terusan itu. Emang nutrisinya kalau 6 bulan itu masih kejaga Mas, masih cukup untuk masih cukup. Karena kan kita kadang-kadang kita kasih pupuk kimia kan, kayak Dekastar atau MPK 1616 atau MPK 1717 kan, kayak gituan. Jadi nanti jangan coba-coba misalnya nanam baru 2 bulan atau 3 bulan kok nggak subur. Nah dia kan baru dipindah kan masih posisinya masih stres. Adaptasi. Iya beradaptasi belum makan. Iya. Kita tunggu sampai 4 bulan 5 bulan gitu. Kalau baru ganti media 1 bulan kok nggak ada perubahan, ganti lagi nggak sehat-sehat nanti malah mati pohonnya. Semakin banyak stres ya. Oh ya saya pernah dengar karena saya pemula jadi semua yang saya dapat itu kan sebatas mendengar ya Mas. Jadi untuk setiap perpindahan si pohon ini ke media lain atau kita cabut ganti media lain itu pasti pohon mengalami stres. Stres, pasti stres. Pokoknya jenis apapun pasti stres. Ya mengalami stres dulu makanya oke. Terus kalau habis nutrisinya ini kan kata Mas Indra tadi 6 bulan yang bagus itu 6 bulan ya, 6 bulan. Nah, ini yang sudah dipakai ini kita campurkan sama yang baru lagi itu masih bagus, nggak apa-apa, dicampur lagi nggak apa-apa. Dicampur lagi. Jadi ini nggak habis sebenarnya nutrisinya Mas ya, nggak habis ya, nggak langsung habis gitu. Karena kan walaupun tanah ini kan misalnya nutrisinya habis itu bukan habis sebenarnya kalau pohonnya ini stuck atau gimana, itu penuh sama akar di dalam penuh sama ini. akar. Iya. Jadi akar akan udah dipangkas kan nanti kan. Nanti jadi media kosong lagi baru lagi gitu. Oh berarti nggak karena nutrisi di dalam tanahnya ini habis terus diganti media. Sebenarnya tujuan media itu untuk mangkas itu dan bisa ini. Oke. Dan juga kalau mau diwiring gini jangan bonsai baru dipindah diwiring, dikawat nanti stres mati ya. Kalau mau dikawat itu bonsai yang sudah sehat. Bonsai sehat. Berarti setelah dipindah biarkan dia sehat dulu. Sehat. Sebulan 2 bulan atau 3 bulan sehat baru dikawat. Prosesnya gitu. Kalau baru dipindah dikawat nanti mati malahan. Ini kan asam Jawa ya Mas. Susah nggak sih Mas kalau asam Jawa ini? Maksudnya untuk perawatan. Saya pernah punya itu di rumah Vikes lah, katakan itu Kimeng atau apa.
saya potong, terus ya karena namanya saya pemula semua masih penasaran ya mas, itu langsung mati. Nah saya khawatir sebelum saya jatuh cinta sama asam jawa kan gitu, sebelum saya jatuh cinta sama asam jawa, saya mau tanya dulu, mudah nggak sih perawatannya? Ya tergantung tangannya masing-masing ya. Kalau kata orang itu ada yang tangannya dingin, ada yang tangannya panas. Nah, Iya, kalau iya. ini alhamdulillah seperti ini keadaannya sekarang. Jadi bisa lihat sendiri mudah apa enggak. Semua perawatannya di sini hampir sama mas. Bonsai di Clones Bonsai ini perawatannya hampir sama, dan media yang dipakai juga sama, pupuk kimia yang dipakai juga sama. Berarti kembali lagi ya mas, kalau saya tangkap loh ya, saya tangkap dari penjelasannya mas Indra ini, yang jelas seorang pembonsai itu harus ekstra sabar. Harus sabar. Kalau mati di program itu biasa, yang sudah jadi mati pun banyak, tapi nggak berani nge-expose-nya kan gitu kan. Iya, Wajar kalau di program itu mati, misalnya mati ranting, mati cabang, itu hal yang wajar. Berarti sebenarnya kalau yang mati itu bagus untuk tolak ukur kita ya mas. Ya, untuk belajar untuk kedepannya kesalahannya di mana. Kesalahannya di mana? Sebenarnya salah juga kalau nggak diekspos gitu. Kalau yang mati, maksudnya untuk pembelajaran teman-teman juga loh, kan gitu. Kalau yang mati, oh ini kesalahannya kemarin, seharusnya ada penjelasannya gitu ya. Karena nggak sabar dalam proses ini ya. Ya juga waktu masang kawat juga mas, kita harus pinter nyembunyiin potongan kawatnya biar kelihatan rapi walaupun dipasangin kawat, tapi sambungannya nggak kelihatan. Dia enak ngelihatnya juga enak. Rapi. Sambungan antara kawat dengan kawat. Antara misalnya kawat nomor 3 ketemu dengan kawat nomor 2 atau nomor 1 gitu. Silang menyilangnya itu biar rapi, biar enak ngelihatnya. Jangan acak-acakan yang apa ini. Jadi walaupun meskipun kita baru punya bahan, tapi sudah enak ngelihatnya, bisa dinikmati gitu. Dikesannya kayak udah mateng ini bonsai. Kalau ini mas yang ada di depan saya ini udah berapa persen? Kalau saya pribadi mungkin sekitar 70% ya. 70% sudah ya berarti ya. Karena kembali lagi apa tujuan kita menggarap sebuah pohon ini tadi ya mas. Oke. Kalau untuk sekedar cantik-cantikan ini mungkin 70%, tapi kalau untuk yang lain kayak unik atau masuknya ke kontes mungkin belum karakternya belum karakternya. Oke mas, terima kasih untuk semua penjelasannya. Paling tidak saya jadi lebih tahu sedikit-sedikit tentang bonsai, bahwasanya pembonsai itu harus ekstra sabar. Itu yang paling saya ini ya, paling sabar. saya ambil. Belajar tekun lah, tekun. Ulan. Oke, makasih mas. Sama-sama. Untuk semua penjelasannya.